Assalamualaikum sahabat kisah mistik. Berhati-hatilah dengan akhir kehidupan kita, sebab kematian tidak pernah menunggu tobat. Ia datang tiba-tiba, bahkan saat kita masih larut dalam dosa paling menjijikkan di mata langit. Malam ini, dengarkan baik-baik sebuah kisah nyata yang dibalut dalam aroma kematian, azab, dan arwah yang tak tenang. Inilah kisah seorang wanita muda yang meninggal dalam keadaan zina. Dan setelah kematiannya, arwahnya datang kepada orang-orang terdekat. Bukan minta dikirimi doa, tapi minta dinikahkan. Kisah ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai pengingat bahwa tak semua orang yang mati benar-benar pergi. Keadaan yang tak semua orang sanggup membicarakannya. Nina bukan anak nakal sejak kecil. Ia bahkan dulu sempat mondok di salah satu pesantren di pinggiran kota Pekalongan. Wajahnya lembut, tutur katanya halus, dan sejak SMP dikenal sebagai anak yang taat. Namun, hidup manusia tidak selalu lurus. 5 tahun setelah lulus pesantren, Nina mulai berubah. Ia mengenal seorang lelaki dari luar kota via media sosial. Namanya Aldo. Tampan, berkumis tipis, dan pekerjaannya selalu misterius. Katanya sales alat elektronik, tapi Nina sendiri tak pernah tahu pasti. Yang jelas, Aldo sering datang membawa uang, dan Nina selalu tersenyum lebar tiap kali pria itu mampir ke kos-kosannya. Kos Nina hanya berjarak 20 meter dari jalan utama, namun di belakangnya ada kebun pisang yang lebat. Pemiliknya, Bu Ropiah, jarang keluar kamar. Kos itu hanya berisi 3 kamar aktif, dan Nina adalah penghuni paling lama. Tak banyak yang tahu apa yang terjadi di balik tirai kamarnya, tapi warga sekitar sempat curiga. Apalagi tiap malam Jumat, sering terdengar suara kasur yang berderit. Malam itu, Jumat Kliwon, suasana desa Gang 3 begitu lengang. Hujan turun, rintik-rintik sejak maghrib. Nina terlihat tergesa menyiapkan kamar. Aromaterapi melati dibakar. Musik jazz pelan mengalun dari ponselnya. Ia sudah bersolek, memakai daster pendek berwarna merah marun. Di meja, ada 2 gelas kopi dan sepiring martabak manis. Pukul 20 terdengar ketukan pelan. "Nin, ini aku." Suara itu khas. Aldo. Nina membuka pintu dengan senyum menggoda. Tapi siapa sangka itu adalah pertemuan mereka yang terakhir. Sekitar pukul 3 dini hari, suara teriakan mengagetkan warga. Bu Ropiah, pemilik kos, keluar sambil membawa senter. Ternyata dari kamar Nina, Aldo keluar kamar dengan wajah pucat dan napas tersengal. "Bu, tolong, Nina, dia." Warga berlarian. Nina ditemukan tergeletak di atas kasur, tanpa busana. Tubuhnya sudah dingin. Tak ada luka, tak ada darah. Tapi dari wajahnya, matanya terbuka lebar, dan mulutnya seperti sedang menjerit, seolah melihat sesuatu sebelum ajal menjemput. Polisi datang, tapi hasil visum menyatakan kematian alami karena gagal jantung mendadak. Namun Bu Ropiah bersaksi, malam itu dia melihat ada bayangan hitam berdiri di depan kamar Nina sebelum Aldo keluar, berteriak. Bayangan itu tinggi, kurus, dan kepalanya menyentuh langit-langit. Jenazah Nina dimandikan cepat, tak banyak yang melayat. Keluarganya dari Tegal menolak datang karena malu. Hanya beberapa tetangga yang mengantar ke kuburan. Di tengah hujan tipis dan udara dingin pagi hari,
Jenazah Nina dikuburkan di pemakaman umum dekat masjid. Tapi kisahnya tidak selesai di situ. 3 hari setelah pemakaman, Santi, teman kos Nina, bermimpi aneh. Dalam mimpinya Nina datang sambil menangis. Tubuhnya masih memakai kain kafan, tapi kotor dan berdarah. "San, aku belum sah. Aku belum dinikahkan. Tolong, aku nggak bisa pergi." Santi terbangun dengan keringat dingin. Ia mengira hanya bunga tidur. Tapi malam berikutnya, mimpi itu datang lagi. Bahkan lebih mengerikan. Kali ini, Nina mengguncang tubuhnya dan berkata dengan suara parau, "Tolong, carikan Aldo. Suruh dia nikahin aku. Kalau enggak, aku tarik dia ke sini." Beberapa hari kemudian, Aldo dikabarkan jatuh sakit. Tubuhnya panas tinggi. Saat dibawa ke rumah sakit, ia terus meracau menyebut nama Nina. "Dia datang, Nina datang. Dia tidur di sampingku. Matanya kosong, bau tanah." Tak lama setelah itu, Aldo ditemukan tewas di kamar kosnya. Lidahnya tergigit, matanya terbuka lebar, dan tangannya mencakar-cakar dada sendiri. Beberapa hari setelah kematian Aldo, warga mulai resah. Di masjid dekat kuburan, Marbot mengaku mendengar suara wanita menangis setiap menjelang subuh datang dari arah pemakaman. Suara itu lirih, memanggil pelan, "Aldo, jangan tinggalin aku. Kita belum sah, kita belum halal." Sementara itu, Bu Salma, ibu kandung Nina yang tinggal di Tegal, mulai mengalami mimpi yang ganjil. Dalam mimpinya Nina datang ke rumah. Ia duduk di ruang tamu, mengenakan pakaian serba putih, tapi berlumur tanah dan darah. "Bu, Nina capek, Nina malu. Semua orang ngomongin Nina. Tolongin Nina, Bu. Tolong nikahkan aku." Ibu Nina menangis saat bangun. Ia tidak tahu harus minta tolong ke siapa, sampai akhirnya ia menemui Ustaz Marzuki, guru ngaji setempat. Setelah mendengar cerita itu, Ustaz Marzuki diam sejenak, wajahnya serius. "Bu, maafkan saya bicara blak-blakan. Anak ibu meninggal dalam keadaan tidak suci. Belum menikah tapi sudah melakukan zina. Itu perbuatan besar. Dan jika benar arwahnya menampakkan diri, bisa jadi ia belum diterima di alam kuburnya." Ibu Nina memelas. "Jadi harus bagaimana, Ustaz? Arwahnya minta dinikahkan. Apa itu bisa menolongnya?" "Tidak, Bu. Itu tipuan jin yang menyerupai arwah. Jin suka mendekat pada orang yang mati dalam keadaan maksiat. Permintaan untuk dinikahkan adalah bagian dari permainan mereka. Jangan diikuti." Namun malam harinya saat Ustaz Marzuki sedang sholat tahajud, ia mendengar suara tangisan perempuan dari pojok mushola kecilnya. Saat menoleh, samar terlihat sosok perempuan berkain kafan duduk membelakangi kiblat. Rambutnya panjang, tubuhnya gemetar, dan ia berkata dengan suara parau, "Aku malu, tolong aku. Aku tidak bisa masuk ke mana-mana. Dosa-dosaku menutup pintu-pintu. Izinkan aku sah secara agama, biar aku bisa pergi." Ustaz Marzuki akhirnya mengajak Bu Salma dan beberapa warga melakukan ruqyah dan pembersihan makam. Mereka menggali tanah di sekitar kubur Nina untuk memastikan tidak ada yang dikuburkan bersama jenazahnya, karena ada dugaan pesugihan atau guna-guna. Saat proses itu dilakukan, tercium bau busuk yang menyengat meski tanah masih lembab. Salah satu penggali sempat kesurupan, dan suara yang keluar dari tubuhnya seperti suara Nina. "Jangan bongkar, aku malu, aku belum sah, aku masih najis." Seketika itu juga, Ustaz Marzuki membacakan surah Yasin, Al-Mulk, dan ayat-ayat ruqyah. Suara itu menjerit, lalu diam. Beberapa hari setelah ritual, gangguan berhenti.
Tidak ada lagi tangisan di pemakaman, tidak ada lagi mimpi buruk. Tapi Ustaz Marzuki berkata, bukan berarti arwahnya sudah tenang. Bisa jadi hanya diam. Dosa zina yang dibawa mati itu berat, apalagi tanpa tobat. Yang bisa kita lakukan sekarang hanya terus mendoakan, bersedekah atas namanya, dan memperingatkan orang lain agar tidak mengulangi dosa yang sama. Satu tahun berlalu, makam Nina kini masih tampak lebih gelap dibandingkan makam lainnya. Rumput tak pernah tumbuh. Beberapa orang mengaku masih melihat bayangan putih duduk termenung di sana saat malam Jumat Kliwon. Santi, teman kosnya, kini sudah menikah dan berhijrah. Ia mengatakan, aku pernah seperti Nina, pacaran, zina, merasa cinta itu cukup. Tapi aku bersyukur Allah masih kasih waktu untuk tobat. Adalah dosa besar. Meninggal dalam keadaan maksiat bisa menyebabkan arwah sulit mendapat tempat tenang di alam barzakh. Permintaan dinikahkan dari arwah adalah bentuk penyesalan, atau bisa jadi ulah jin yang memanfaatkan kondisi spiritual si mati. Ruqyah dan amal jariyah bisa membantu meringankan dosa si mayit, tapi tidak bisa menghapus dosa yang belum ditaubati. Kematian memang rahasia, tapi cara kita menghadapinya bukan sesuatu yang kebetulan. Nina bukan sekadar kisah tragis tentang cinta terlarang dan arwah penasaran. Ia adalah peringatan bahwa zina bukan hanya dosa di dunia, tapi bisa menjadi belenggu di alam kubur. Banyak yang masih muda, merasa kuat, merasa punya waktu, tapi kematian tidak pernah menunggu taubat. Dan ketika ajal datang dalam keadaan maksiat, yang tersisa hanyalah penyesalan yang terus hidup, bahkan setelah tubuh membusuk di dalam hati. Tapi bagaimana kita mati, itulah yang menentukan tempat kita selanjutnya. Sampai jumpa di kisah mistik selanjutnya.